Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalinya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di persekutuan doa pada pagi hari ini. Biarlah kasih karunia damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah hati dan kehidupan kita masing-masing. Saatnya bagi kita bersama-sama belajar memahami akan kehendak Tuhan melalui kesaksian firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan kekuatan, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan kami. Bahkan kesehatan juga Engkau curahkan dalam kami menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Saatnya bagi kami pagi hari ini Engkau sapa dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi, menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Demikian pula dengan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman pun Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Walaupun kami baru bangun pagi, tetapi kami juga menyadari bahwa banyak dosa pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Dan kami hendak serahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu keempat Prapaskah, kita akan bersama-sama belajar dari Lukas 23. Lukas 23 akan saya baca satu ayat saja. Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya mengulang ya. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, reaksi pertama yang muncul ketika ada orang yang membenci kita, menghina, merendahkan, menghujat, memusuhi, dan tidak menyukai kita. Apa coba? Reaksi pertama kita. Apakah kita diam saja?
Nah, dianggap enteng lah Pak Rudi, ngapain juga dipikirkan. Marake rambut putih, marake stres dewe, malah dadi loro. Kita nyantai. Atau akankah kita berdoa yang terbaik untuknya? Sebentar, satu hal. Apakah kita juga mempunyai pikiran ya untuk melabrak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang sering kali dilakukan oleh manusia di luar sana, saya katakan, semoga kita tidak. Ketika kita disakiti, ketika kita dihina, ketika kita dimusuhi, ketika kita dicaci maki, yang muncul adalah berpikir untuk membalasnya. Berpikir untuk mendoakan yang sejelek-jeleknya terhadap orang itu. Bahkan coba kita ingat, ada seorang tokoh yang mendoakan orang yang berbeda pandangan politik, pilihan politik. Doanya adalah bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Tidak berhenti sampai di situ. Biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat pekerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan dia, biar hidupnya tidak bahagia dan dapat anak-anak yang tidak baik, memberontak sama orang tuanya, hidupnya hancur-hancuran, tidak ada berkah, susah setiap hari, sedih setiap hari, gundah gulana setiap hari. Tokoh lo ini. Tetapi nampaknya yang seperti itu nyantol dalam pikiran manusia, mengkontaminasi hidupnya, memberikan warna dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Dan pagi hari ini kita diingatkan akan doa Tuhan Yesus yang pertama kali ketika berada di kayu salib. Saat Tuhan Yesus mengalami caci maki, hujatan, siksaan yang begitu beratnya. Yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus, bahkan terungkap ketika itu adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebenarnya siapakah yang dimaksud mereka dalam ucapan tersebut? Saudara-saudara, ada orang-orang, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang pada saat itu memang membenci Yesus. Ingin menyingkirkan Tuhan Yesus, ingin membunuhnya. Dan ketika itu mereka berhasil menyakiti Tuhan Yesus begitu sangatnya. Bukan hanya fisik, saudara, tetapi psikisnya pun dibuat tersakiti. Dan mereka yang disebutkan adalah golongan orang Farisi, ahli Taurat, yakni orang-orang yang menguasai hukum Taurat tetapi menerapkan kasih begitu jauh. Juga orang-orang Israel, orang-orang yang beragama Yahudi, orang yang mengerti kebaikan-kebaikan mukjizat Yesus, tetapi pada saat itu melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka adalah orang-orang prajurit-prajurit Romawi. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan keputusan-keputusan Romawi, bahkan keputusan yang ilegal sekalipun. Semua golongan yang mewakili manusia yang telah menyalibkan Yesus yang tidak bersalah itu.
Dan kelanjutan dari doa, ya Bapa ampunilah mereka, dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Tidak tahu artinya tidak tahu bahwa mereka sedang berpihak kepada dosa. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah dengan dasar kebencian. Mereka menghukum orang yang berpihak pada kelemahan, orang yang lemah, yang sering berbuat kasih kepada siapapun. Mereka begitu antusias menghukum dan menikmati keberhasilan mereka menghukum, karena mereka juga tidak tahu bahwa yang mereka hukum adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang sebagai juru selamat bagi semua orang. Bagi orang-orang yang membencinya, bagi orang-orang yang memusuhinya, bagi orang-orang yang menghujatnya. Kembali ke atas, saudara, seringkali kita sudah diindoktrinasi oleh ajaran-ajaran, pemikiran-pemikiran yang sesat, sehingga kehidupan kita pun tidak bisa berpikir jernih. Dikatakan tidak tahu karena mereka sendiri gamang. Mereka tertutupi oleh hawa nafsu, kebencian, balas dendam, rasa ketidaksukaan. Sehingga tidak lagi berpikir bahwa kemarin saudaraku, anakku, istriku mendapatkan pemenuhan baik jasmani dan rohani dari Tuhan Yesus. Yang ada di dalam pikirannya saat ini, aku harus melakukan itu. Ada kata ampunilah mereka, kembali ke kata itu. Artinya di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah siksaan yang begitu kejam, rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya dan hatinya, pikirannya, Tuhan Yesus masih ada kasih. Kemurahan hati Allah sholat tidak terpengaruh dengan sikap orang-orang yang membenci atau memanfaatkan keadaan untuk turut menyiksa dan menyingkirkan Yesus. Dengan arti lain, saudara, Tuhan Yesus siap sedia berkorban bagi orang yang berdosa. Dalam ibadah umat Israel, setiap pengampunan diterima setelah melewati ibadah kurban. Dan pada saat itu Tuhan Yesus sendiri mau menjadi korban pengganti supaya manusia diampuni dan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ini, mari kita jadikan suluh untuk mengubarkan kasih kita pada Tuhan. Lihat, ingat bahwa Tuhan Yesus menderita sedemikian hebatnya. Pada saat sedang merasakan sakitnya penganiayaan, Tuhan Yesus berseru kepada Allah Bapa, meminta supaya orang-orang yang telah menyalibkannya itu diampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada saat itu Tuhan Yesus tidak mengharap iba dari mereka. Tuhan Yesus tidak sedang lip service, menghibah kepada Allah Bapa. Tetapi dengan rasa tulus ikhlas, kesukacitaan dalam penderitaan itulah Tuhan Yesus mengucapkan doanya tersebut. Tuhan Yesus meminta Bapanya mengampuni orang-orang yang sudah menyebabkan penderitaannya.
menarik untuk kita renungkan sepanjang hidup kita. Mereka secara sadar menuduh Yesus melakukan kesalahan, namun mereka tidak mengerti karena tidak mengenal bahwa Dia adalah Tuhan. Bahkan yang lebih tidak mengerti lagi, mereka menyalibkan Juru Selamat dunia. Sehingga dengan firman ini, ayo kita belajar. Kadang apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, belum seberapanya dengan apa yang Tuhan Yesus rasakan dan alami. Kadang karena kita menganggap diri benar, kadang karena kita merasa diri hebat, mumpuni, mengerti banyak hal, menguasai segala sesuatu, sehingga kita tidak mau menerima masukan-masukan, kritikan-kritikan yang sebenarnya itu membuat kita semakin hebat, dan semakin hebat. Lalu muncullah kebencian di dalam diri kita, dan lalu kita membalas dengan lebih menyakitkan lagi. Tetapi dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, mari kita belajar merendahkan hati serendah-rendahnya. Kalau toh manusia tidak pernah menganggap kita, manusia membenci kita, manusia memusuhi kita, manusia menghina kita, manusia menghujat kita. Ingat saudara, bahwa kita ini milik Tuhan. Manusia yang membenci kita, memusuhi kita, biarlah itu mereka lakukan. Yang terpenting, Tuhan tidak pernah membenci kita, tidak pernah membenci saudara. Tuhan menghargai setiap upaya baik yang kita lakukan. Sehingga percayakan kehidupan kita, kehidupan saudara kepada Tuhan. Serahkan setiap pergumulan, permasalahan, sakit, penyakit, sakit hati yang kita rasakan kepada Tuhan. Doakan terus mereka yang membenci saudara. Doakan terus supaya mereka terus sukses. Rezekinya diperlancar, memiliki anak-anak yang begitu pengertian kepada orang tuanya. Dia mampu terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itulah yang patut dan perlu kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberi terbaik bagi kita semua. Yang mau mendoakan baik untuk setiap orang yang memusuhi kita. Mudahkah itu terjadi dalam kehidupan kita? No. Sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi percayalah bahwa kekuatan dan kuasa dari Tuhan akan memampukan kita melakukan setiap perkara yang terberat sekalipun. Oleh sebab itu, mari kita melangkah bersama dengan Dia yang memberi kemampuan, kekuatan, semangat juang dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh amat baik, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami mencoba memperhatikan apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau teladankan dalam kehidupan kami, tidaklah mudah sama sekali. Sangat sulit untuk kami kerjakan. Tetapi bukankah itu menjadi bagian yang utama saat kami hendak mengikut Engkau, menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing. Sehingga mampukan kami mengerjakan semuanya dengan baik ya Allah.
Dukung kami, lawat kami, urapi kami, kuasai kami, sertai sepanjang kehidupan kami. Dan kami hendak menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Saat ini pun kami berdoa untuk mereka yang masih merasakan sakit penyakit dalam tubuhnya. Tuhan, jangan biarkan kami kehilangan iman karena sakit penyakit yang ada. Jangan biarkan kami patah semangat. Jangan biarkan kami putus asa. Jangan biarkan kami khawatir akan kehidupan ini. Tuhan, tanamkan semangat juang dalam diri kami. Beri kekuatan, keteguhan mental dan iman bagi kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari tersulit kami sekalipun, karena semuanya kami jalani bersama dengan Engkau. Engkaulah yang menggendong kami, Engkaulah yang membopong kami, ya Tuhan. Dan setiap orang yang mencoba untuk mendampingi kehidupan kami, Tuhan akan berkati mereka. Berkati upaya baik mereka. Berdoa untuk kehidupan gereja milik Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga akan topang dengan kasih setia-Mu. Bangsa dan negara kami pun kami serahkan ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu untuk memperbaiki kondisi keadaan yang sekarang ini terjadi. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami, biarlah Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami, ya Allah, dan ampuni setiap dosa pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dunia, kami berdoa, memohon, mengucap syukur. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap upaya baik kita, terus semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Isilah